Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa ala dhalimin. Sahabat Tribuners dimanapun berada, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya Allah turunkan kemuliaan. Baik kemuliaan ibadah, kemuliaan berbagi, kemuliaan untuk menuntut ilmu, dan masih banyak kemuliaan-kemuliaan lain. Yang di antara kemuliaan ini, jangan sampai ada di antara kita yang menurunkan, menjatuhkan dari apa yang Allah telah muliakan menjadi manusia yang menghinakannya. Salah satu di antara tema yang akan kita angkat dalam kesempatan ini adalah bagaimana seharusnya kita menebar kemuliaan itu. Yaitu bagaimana kita menebar narasi kedamaian di dalam bulan Ramadan. Karena kedamaian itu adalah sesuatu yang indah. Kedamaian itu adalah sesuatu yang mendatangkan keberkahan. Kedamaian itu adalah sesuatu yang menenangkan. Sementara ketika bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dari segala bentuk yang Allah datangkan, maka sepatutnya lah, sebagai sosok muslim yang beriman kepada Allah, segala bentuk perdamaian, segala bentuk persatuan dan kesatuan yang memuliakan ketauhidan kita, harus kita dahulukan. Di dalam bulan Ramadan, Allah menyuruh kita untuk beribadah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketika orang yang bertakwa ini orang yang mendekat kepada Allah, maka tentunya ada cara bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Tentunya mengajak. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dia mengajak yang baik, dia akan mencegah kepada yang mungkar. Dalam tariqatul dakwah, dalam cara berdakwah, ada kalimat Allah yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan agama Allah itu dengan hikmah. Hikmah ini ada bijak. Hikmah ini berarti dengan tatanan yang adil, tatanan yang mendamaikan, menenangkan, menyejukkan. Bukan mengajak dengan memburu pertikaian, percekcokan, perselisihan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ada seruan, ajaran, pelajaran yang baik, yang hasanah. Dan apabila ini tidak cukup, wajadilhum billati hiya ahsan. Perangilah, tetapi dengan cara yang ahsan, yang paling baik. Datangnya bulan Ramadan, ini terkadang menuai perdebatan. Ada yang memperselisihkan kapan kita harus berpuasa. Coba kita bisa lihat di media sosial, di siaran televisi, di grup-grup media sosial kita. Awal permulaan bulan Ramadan itu terkadang menuai perdebatan. Ada yang sudah memulai puasa, ada yang belum. Yang sudah memulai akan menjatuhkan yang belum. Yang belum memulai akan menjatuhkan yang sudah memulai. Di dalam amaliyah, ada yang ketika sholat tarawihnya atau sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadannya, ada yang 23 rakaat, ada yang cukup dengan 11 rakaat. Lalu, apakah Islam itu akan dihadirkan dengan pertikaian, percekcokan, perselisihan? Padahal di dalam bulan Ramadan, kita diajarkan untuk mendapatkan keberkahan. Karena bulan ini penuh dengan ampunan. Bagaimana Allah akan menurunkan ampunannya kalau kita sebagai umat manusia ini selalu berdebat, selalu berselisih paham? Coba lihat kapan kita memulai satu Idul Fitri. Ada yang sudah Idul Fitri, ada yang terkadang belum. Nah, apa narasi damai yang diinginkan dalam Islam ketika bulan Ramadan ini datang? Maka tentunya kita tidak perlu mempercekcokkan. Kita tidak perlu mencari sesuatu yang dipertentangkan. Berarti kita bukan melihat sebuah perselisihan, tapi kita lebih fokus kepada sisi persamaan. Karena di sana ada al-ittifaq fil usuliyah
wal ikhtilafil furu'iyah. Ada kesepakatan dalam perkara yang usul, perkara yang pokok, dan ada perdebatan, perselisihan dalam perkara-perkara yang bersifat furu'iyah, yaitu yang dalam perkara yang tidak pokok, yang cabang-cabang itu tadi. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan dalam perselisihan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan kepada jalan yang tidak mendatangkan kedamaian? Lihat Islam, dinus salamah, agama yang mendatangkan ketenangan. Dinus salamah, agama yang mendatangkan perdamaian. Dinus salamah, ada agama yang mendatangkan kedamaian, ketenangan, ketentraman, keselamatan. Jadi al-Islam itu as-salam, keselamatan. Kalau keselamatan berarti kita ini selamat, kita ini tenang, kita ini damai, hidup ini tentram. Itulah Islam. Coba renungkan baik-baik sahabat Tribuners. Apakah kita ketika di masyarakat, dalam ibadah puasa kita kadang-kadang memperdebatkan yang seharusnya tidak perlu kita perdebatkan. Perkara kecil, hanya perdebatan kapan ibadah puasa ini dimulai, kapan ibadah puasa ini diakhirkan, atau kapan kita memulai Idul Fitri. Perdebatan kecil, kapan seharusnya kita melakukan imsak ini tadi. Apakah boleh makan di saat azan sudah berkumandang? Perkara kecil. Apakah ibadah sholat yang kita lakukan ini berjumlah berapa rakaat? Dan mungkin masih banyak perdebatan-perdebatan kecil yang terjadi dalam ibadah kita di bulan Ramadan. Kalaulah semangat kita menebar narasi kedamaian, semangat kita untuk melabelkan kalimat-kalimat yang menenangkan, menentramkan, mendamaikan, itu harus kita suarakan, harus kita kedepankan dalam ibadah kita di bulan Ramadan. Maka tentunya ini menjadi pesan moral, pesan spirit untuk menghidupkan Ramadan. Biar kita ini lebih arif, biar umat Islam ini lebih bijak, biar umat Islam ini lebih mengedepankan nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai keutuhan yang memperkokoh, mempersatu, memperkuat keislaman itu sendiri. Mari kita introspeksi sama-sama. Bukan seharusnya mencari kesalahan, mengutamakan perselisihan, pertentangan, atau ketidaksamaan, atau perbedaan. Tapi utamakanlah keselamatan, kedamaian, nilai-nilai keutuhan dalam kehidupan umat beragama. Ini harus kita munculkan, harus kita suarakan. Jadi jangan lihat Islam dari aspek yang paling kecil, jangan lihat Islam dari sudut yang tidak pernah kita lihat secara umum, tapi lihatlah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang membawa rahmat bagi kehidupan umat di alam semesta ini. Islam yang menebarkan nilai-nilai as-salamah, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kedamaian, keselamatan. Semoga sebagai umat yang beriman kepada Allah, umat yang mencari kedekatan dirinya kepada Allah, ketakwaan kita, dan seterusnya, pesan ini menjadi pesan yang membangkitkan keukhuwahan, kesatuan di antara kita sesama umat, khususnya umat Islam, umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua, dan ini membuat satu gebrakan perdamaian dan kesatuan. Billahi taufik, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.